Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang Maha mengetahui setiap isi hati, Maha melihat setiap air mata, dan Maha mengatur setiap takdir dengan cara yang paling benar. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua yang berusaha berjalan di jalannya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap manusia diciptakan dengan tujuan. Tidak ada satupun jiwa yang hadir ke dunia ini secara sia-sia. Namun di antara miliaran manusia, ada jiwa-jiwa tertentu yang Allah pilih, Allah tempa, dan Allah dekatkan dengan kasih sayangnya secara istimewa. Mereka bukan selalu orang yang paling kaya, paling terkenal, atau paling dipuji manusia. Justru seringkali, mereka adalah orang-orang yang hidupnya penuh ujian, penuh air mata, dan penuh perjuangan batin. Judul yang akan kita bahas hari ini bukan untuk membuat seseorang merasa lebih tinggi dari yang lain, melainkan sebagai bahan muhasabah diri. Karena jiwa yang dicintai Allah bukanlah jiwa yang merasa paling suci, tetapi jiwa yang terus kembali, terus tunduk, dan terus berharap hanya kepadanya. Terkadang Allah memilih seseorang bukan karena kuatnya, tetapi karena lembut hatinya. Bukan karena hebat amalnya di mata manusia, tetapi karena kejujurannya saat sendiri bersama Allah. Jika dalam hidupmu kamu sering merasa diuji tanpa jeda, sering merasa berbeda dari kebanyakan orang, sering merasa hatimu sensitif terhadap dosa dan maksiat, maka jangan buru-buru berputus asa. Bisa jadi itu bukan tanda kebencian Allah, melainkan tanda perhatiannya. Karena Allah tidak akan bersusah payah mendidik jiwa yang tidak Dia cintai. Allah hanya menguji hamba yang Dia kehendaki untuk naik derajatnya. Naskah ini bukan untuk menghakimi siapapun, melainkan untuk mengajak kita semua merenung. Apakah selama ini ujian yang kita alami justru merupakan jalan menuju kedekatan dengan Allah? Apakah luka-luka batin yang kita rasakan adalah cara Allah membersihkan hati agar layak menerima cahayanya? Jika hatimu tersentuh, jika dadamu terasa bergetar, maka simaklah dengan perlahan dan penuh kesadaran. Namun sebelum kita masuk ke tanda-tandanya, izinkan kami mengajak Anda untuk berpartisipasi agar kebaikan ini bisa menjangkau lebih banyak jiwa yang sedang berjuang. Jika video dan pembahasan ini terasa menenangkan hati, jangan ragu untuk menekan tombol like sebagai bentuk dukungan. Bagikan kepada orang terdekatmu yang mungkin sedang lelah menghadapi hidup, agar mereka tahu bahwa Allah tidak pernah jauh dari hambanya. Tulis di kolom komentar pengalaman atau perasaan yang sedang kamu alami, karena bisa jadi ceritamu menjadi penguat bagi orang lain. Dan jangan lupa subscribe agar kamu tidak tertinggal konten-konten refleksi yang insya Allah menjadi pengingat, penenang, dan jalan untuk mendekatkan diri kepada ridho Allah. Tanpa berlama-lama, mari kita simak tanda apa saja yang merupakan jiwa terpilih paling dicintai oleh Allah. Tanda pertama, hatimu sering diuji dengan kesedihan, namun selalu kembali kepada Allah. Tanda pertama bahwa seseorang termasuk jiwa yang terpilih dan dicintai oleh Allah adalah hatinya sering diuji dengan kesedihan, namun tidak pernah benar-benar menjauh dari Allah. Hidupnya mungkin tidak mudah, jalannya sering terasa berat, dan ujian datang silih berganti. Ada masa di mana ia merasa lelah, menangis dalam diam, bahkan merasa sendirian. Namun satu hal yang membedakan dirinya dengan kebanyakan manusia adalah setiap kali hatinya runtuh, ia selalu kembali kepada Allah. Jiwa yang dicintai Allah bukan berarti hidupnya bebas dari masalah. Justru sebaliknya, Allah sering menguji hamba yang Dia cintai. Kesedihan itu bukan hukuman, melainkan proses penyucian. Allah ingin membersihkan hatinya dari ketergantungan kepada dunia, agar ia belajar bersandar penuh hanya kepadanya. Karena Allah tahu, hati ini jika terlalu nyaman dengan dunia, akan mudah lupa pada akhirat. Orang dengan tanda ini mungkin pernah kecewa pada manusia, dikhianati, diremehkan, atau tidak dihargai. Namun setiap luka itu justru membuat doanya semakin dalam. Ia belajar bahwa manusia bisa berubah, janji bisa dilanggar, dan harapan bisa runtuh.
Tapi Allah tidak pernah ingkar janji. Maka di saat orang lain melampiaskan kesedihannya pada hal yang salah, ia memilih sujud. Di saat orang lain menyimpan dendam, ia memilih berdoa. Inilah tanda jiwa yang lembut dan dekat dengan Allah. Kesedihan yang Allah berikan kepadanya bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membentuk. Allah ingin mengajarinya makna sabar yang benar, bukan sabar karena terpaksa, tetapi sabar karena yakin. Yakin bahwa setiap air mata tidak pernah sia-sia. Yakin bahwa setiap doa yang dipanjatkan, meski belum terkabul, sedang disimpan dalam bentuk yang paling baik. Dan yakin bahwa Allah lebih tahu kapan waktu yang tepat untuk memberikan pertolongan. Jiwa seperti ini sering merasa hatinya sensitif, mudah tersentuh oleh ayat-ayat Allah, mudah terharu ketika berdoa, dan mudah merasa bersalah ketika melakukan dosa sekecil apapun. Itu bukan kelemahan, melainkan tanda hidupnya hati. Karena hati yang mati tidak akan merasa sakit saat jauh dari Allah. Sedangkan hati yang dicintai Allah akan selalu gelisah jika menjauh darinya. Meski sering diuji, ia tidak kehilangan harapan. Ia boleh lelah, boleh menangis, tetapi tidak pernah berhenti berharap pada rahmat Allah. Dalam doanya, ia mungkin tidak meminta dunia yang berlebihan, melainkan ketenangan hati, keikhlasan, dan akhir yang baik. Ia sadar bahwa kebahagiaan sejati bukan ketika masalah hilang, tetapi ketika Allah tetap hadir di tengah masalah. Jika kamu merasa hidupmu penuh ujian, namun hatimu justru semakin dekat dengan Allah, semakin rindu berdoa, dan semakin ingin memperbaiki diri, maka jangan kecilkan dirimu. Bisa jadi itulah tanda pertama bahwa jiwamu sedang dipeluk dengan kasih sayang Allah, dituntun perlahan menuju ridhonya. Tanda kedua, Allah menjagamu dari kenikmatan dunia yang berlebihan. Tanda kedua bahwa seseorang termasuk jiwa yang terpilih dan dicintai oleh Allah adalah ketika Allah menjaganya dari kenikmatan dunia yang berlebihan. Hidupnya mungkin terlihat biasa saja, bahkan jika dibandingkan dengan orang lain, ia tampak tertinggal. Rezekinya cukup, tetapi tidak melimpah. Keinginannya banyak yang tertunda, mimpinya tidak selalu terwujud dengan cepat. Namun di balik semua itu, Allah sedang menjaga hatinya agar tidak terikat terlalu kuat pada dunia. Allah Maha mengetahui isi hati setiap hambanya. Ada jiwa-jiwa tertentu yang jika diberi kenikmatan dunia secara berlebihan, justru akan jauh dari Allah. Maka bukan karena Allah pelit, tetapi karena Allah sayang, Dia menahan sebagian keinginan dunia dari hamba yang Dia cintai. Allah ingin memastikan bahwa hatinya tetap lembut, doanya tetap hidup, dan sujudnya tetap panjang. Orang dengan tanda ini sering merasa heran. Ia melihat orang lain begitu mudah mendapatkan apa yang diinginkan, sementara dirinya harus berjuang keras hanya untuk hal-hal yang sederhana. Namun, tanpa disadari, justru dalam keterbatasan itulah hatinya tumbuh kuat. Ia belajar bersyukur atas hal kecil, belajar sabar atas penundaan, dan belajar ridho atas takdir Allah. Dunia tidak menjadi tujuan utama, melainkan sekadar jalan menuju akhirat. Kenikmatan dunia yang berlebihan seringkali membuat hati lalai. Harta, jabatan, dan pujian bisa perlahan mengeraskan hati tanpa disadari. Namun jiwa yang dicintai Allah justru dijauhkan dari hal-hal yang berpotensi melalaikan. Bukan berarti ia tidak boleh menikmati dunia, tetapi Allah menakar porsinya dengan sangat tepat sesuai dengan kekuatan imannya. Orang ini biasanya tidak terlalu mengejar pengakuan manusia. Ia tidak haus pujian, tidak sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain, dan tidak menjadikan dunia sebagai ukuran kebahagiaan. Ia mungkin bekerja keras, tetapi hatinya tetap bergantung kepada Allah, bukan kepada hasil semata. Ketika gagal, ia tidak hancur. Ketika berhasil, ia tidak sombong. Karena ia sadar, semua yang ada hanyalah titipan. Allah menjaga jiwa seperti ini agar tidak terjebak dalam kesenangan sesaat yang melalaikan akhirat. Allah ingin ia tetap merasakan butuh kepadanya, tetap memohon, dan tetap rendah hati. Karena rasa butuh itulah yang menjaga hubungan antara hamba dan Robnya tetap hidup. Jika kamu merasa hidupmu sederhana, keinginanmu banyak yang belum tercapai, tetapi hatimu justru lebih tenang saat dekat dengan Allah, maka jangan iri pada gemerlap dunia orang lain. Bisa jadi Allah sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang belum tentu mampu kamu pikul. Karena apa yang terlihat sedikit di mata manusia, bisa jadi sangat besar nilainya di sisi Allah. Ingatlah, jiwa yang dicintai Allah bukan diukur dari seberapa banyak yang ia miliki, tetapi dari seberapa sedikit dunia yang menguasai hatinya.
Dan ketika Allah menjaga hatimu dari dunia yang berlebihan, itulah salah satu bentuk kasih sayangnya yang paling halus dan paling dalam. Tanda ketiga, hatimu tidak pernah tenang saat berbuat dosa. Tanda ketiga bahwa seseorang termasuk jiwa yang terpilih dan dicintai oleh Allah adalah ketika hatinya tidak pernah benar-benar tenang saat berbuat dosa. Sekecil apapun kesalahan yang dilakukan, hatinya segera gelisah. Ada rasa tidak nyaman, rasa bersalah, dan dorongan kuat untuk segera bertaubat. Ini bukan tanda kelemahan iman, justru inilah tanda hati yang masih hidup dan dijaga oleh Allah. Banyak manusia melakukan dosa tanpa merasa apapun. Hatinya tenang, tidurnya nyenyak, bahkan bangga dengan kesalahan yang diperbuat. Itu adalah tanda hati yang mulai mengeras. Sebaliknya, jiwa yang dicintai Allah akan merasakan sempit di dada ketika melanggar perintahnya. Allah tidak membiarkan hatinya larut dalam dosa, karena Allah ingin ia segera kembali dan membersihkan diri. Orang dengan tanda ini sering merasa dirinya penuh kekurangan. Ia tidak pernah merasa suci. Ia sadar bahwa amalnya belum seberapa, dosanya masih banyak, dan taubatnya sering terulang. Namun justru kesadaran itulah yang membuatnya terus mendekat kepada Allah. Ia tidak lari dari kesalahan, tetapi mengakuinya di hadapan Allah dengan penuh kerendahan hati. Hati yang sensitif terhadap dosa adalah anugerah yang besar, karena dengan perasaan bersalah itulah Allah menuntun hambanya agar tidak terjerumus lebih jauh. Rasa gelisah itu adalah alarm iman. Ketika kamu mulai merasa dosa itu biasa, itulah bahaya. Tetapi ketika hatimu sakit karena dosa, itulah tanda Allah masih menggenggam jiwamu. Jiwa yang dicintai Allah tidak kebal dari maksiat, tetapi selalu cepat kembali. Ia mungkin jatuh pada kesalahan yang sama, namun setiap kali jatuh, ia bangkit dengan penyesalan. Taubatnya mungkin berulang, tetapi harapannya kepada ampunan Allah tidak pernah putus, karena ia yakin rahmat Allah jauh lebih besar daripada dosanya. Orang seperti ini sering menangis dalam doa. Ia tidak banyak menuntut, melainkan banyak memohon ampun. Ia tidak sibuk menilai dosa orang lain, karena ia sibuk memperbaiki dirinya sendiri. Ia tahu bahwa keselamatan bukan milik orang yang merasa paling benar, tetapi milik orang yang terus kembali meski berulang kali jatuh. Jika dalam hidupmu kamu merasa tidak tenang saat berbuat salah, jika hatimu menegurmu ketika lalai, dan jika jiwamu gelisah ketika jauh dari Allah, maka jangan anggap itu sebagai beban. Itulah tanda cinta, karena Allah tidak akan menyibukkan hatimu dengan penyesalan jika Dia tidak menginginkanmu kembali kepadanya. Ingatlah, dosa yang disadari dan ditaubati jauh lebih baik daripada amal yang membuat seseorang merasa paling benar. Dan hati yang selalu gelisah karena takut kepada Allah adalah hati yang sedang dijaga, dibimbing, dan dicintai olehnya menuju ridho dan keselamatan. Tanda keempat, kamu diuji dengan rasa sepi, namun semakin merasa dekat dengan Allah. Tanda keempat bahwa seseorang termasuk jiwa yang terpilih dan dicintai oleh Allah adalah ketika ia diuji dengan rasa sepi. Tetapi justru dalam kesepian itu, hatinya semakin dekat dengan Allah. Sepi di sini bukan selalu berarti sendirian tanpa orang di sekitar, melainkan perasaan tidak benar-benar dipahami, meski berada di tengah keramaian. Ada jarak batin yang sulit dijelaskan, seolah hanya Allah yang benar-benar mengerti isi hatinya. Banyak jiwa terpilih yang Allah latih melalui kesendirian. Karena dalam sepi itulah, topeng-topeng dunia runtuh. Tidak ada lagi sandaran selain Allah. Tidak ada lagi tempat mengadu selain sajadah dan doa. Allah ingin mengajarkan bahwa kedekatan sejati bukan berasal dari banyaknya manusia di sekeliling, tetapi dari kuatnya hubungan antara hamba dan Rabb-Nya. Orang dengan tanda ini sering merasa berbeda. Cara berfikirnya tidak selalu sejalan dengan kebanyakan orang. Hatinya lebih tenang dalam diam daripada dalam hiruk-pikuk. Ia tidak terlalu menikmati keramaian yang melalaikan, tetapi justru menemukan ketenangan saat sendiri bersama Allah. Bukan karena ia antisosial,
melainkan karena jiwanya sedang dipanggil untuk lebih dalam mengenal Tuhannya. Kesepian yang Allah berikan bukan untuk menyiksa, tetapi untuk membersihkan hati dari ketergantungan kepada manusia. Karena jika hati terlalu berharap pada manusia, kekecewaan akan mudah datang. Maka Allah menjauhkan sementara, agar hambanya belajar bahwa sandaran paling kokoh hanyalah Allah. Dalam sepi itu, doa menjadi lebih jujur, tangisan menjadi lebih tulus, dan munajat menjadi lebih dalam. Jiwa yang dicintai Allah biasanya memiliki hubungan batin yang kuat dengannya. Ia bisa merasa tenang hanya dengan mengingat Allah. Ia bisa bertahan dalam sunyi karena hatinya penuh dengan zikir. Ia belajar bahwa tidak semua kesepian harus diisi dengan manusia, karena ada kesepian yang memang diciptakan agar diisi dengan kehadiran Allah. Meski demikian, rasa sepi itu tetap terasa menyakitkan. Ada saatnya ia ingin dimengerti, ingin ditemani, ingin didengar. Namun setiap kali ia merasa hampa, Allah mengajaknya kembali. Mengajaknya untuk bersujud lebih lama, berdoa lebih dalam, dan berharap lebih tulus. Dari situlah tumbuh kekuatan jiwa yang tidak bergantung pada makhluk. Jika kamu sering merasa sepi, merasa berbeda, dan merasa hanya Allah yang benar-benar memahami isi hatimu, jangan buru-buru menganggap itu sebagai kekurangan. Bisa jadi itu adalah cara Allah menarikmu lebih dekat. Karena tidak semua orang sanggup berada dalam sepi tanpa kehilangan iman. Dan jika dalam sepi itu hatimu justru semakin mengenal Allah, maka itulah tanda bahwa jiwamu sedang dibimbing dengan cinta yang sangat dalam menuju ridhonya. Tanda kelima, kamu diberi hati yang lembut dan mudah tersentuh oleh kebaikan. Tanda kelima bahwa seseorang termasuk jiwa yang terpilih dan dicintai oleh Allah adalah ketika ia diberi hati yang lembut, mudah tersentuh oleh kebaikan, dan mudah tergetar oleh hal-hal yang mengingatkannya kepada Allah. Hatinya tidak keras, tidak dingin, dan tidak kebal terhadap nasihat. Justru sebaliknya, ia mudah terharu oleh ayat-ayat Allah, mudah menangis saat berdoa, dan mudah merasa tersentuh ketika melihat penderitaan orang lain. Hati yang lembut adalah anugerah yang sangat mahal. Di zaman ketika banyak hati mengeras karena dunia, Allah memilih menjaga sebagian jiwa agar tetap peka. Orang dengan tanda ini tidak tahan melihat ketidakadilan, mudah iba kepada yang lemah, dan cepat tergerak untuk membantu meski dalam keterbatasan. Ia mungkin tidak selalu mampu memberi banyak, tetapi niatnya tulus dan doanya panjang. Jiwa yang lembut biasanya telah melewati banyak luka. Justru dari luka itulah lahir empati. Allah mengizinkan ia merasakan sakit agar ia mampu memahami rasa sakit orang lain. Maka hatinya tidak keras, tidak dingin, dan tidak kebal terhadap nasihat. Justru sebaliknya, ia mudah terharu oleh ayat-ayat Allah, mudah menangis saat berdoa, dan mudah merasa tersentuh ketika melihat penderitaan orang lain. Jika angka ini benar bagi dirimu, maka jagalah itu. Jangan keras karena dunia, jangan menutup hati karena luka. Karena hati yang lembut adalah tempat favorit turunnya rahmat Allah. Dan bisa jadi, kelembutan itulah tanda bahwa jiwamu termasuk yang paling Allah cintai dan paling Dia jaga menuju ridhonya. Tanda keenam, kamu sering merasa tidak pantas, namun terus berusaha menjadi lebih baik. Tanda keenam bahwa seseorang termasuk jiwa yang terpilih dan dicintai oleh Allah adalah ketika ia sering merasa dirinya tidak pantas, namun tidak berhenti berusaha untuk menjadi lebih baik. Ia tidak merasa paling benar, tidak merasa paling suci, dan tidak pernah merasa amalnya cukup. Setiap kebaikan yang dilakukan justru membuatnya semakin sadar betapa banyak kekurangannya di hadapan Allah. Perasaan tidak pantas ini bukan bentuk putus asa, melainkan bentuk kesadaran iman. Ia sadar bahwa tanpa pertolongan Allah, dirinya bukan apa-apa. Maka ia tidak membanggakan amal, tidak merendahkan orang lain, dan tidak sibuk menilai kekurangan sesama. Ia sibuk memperbaiki niat, memperhalus akhlak, dan memperbaiki hubungan dengan Allah. Orang dengan tanda ini sering merasa takut amalnya tidak diterima.
bukan karena ia ragu kepada rahmat Allah, tetapi karena ia takut kepada kelalaiannya sendiri. Ia khawatir ada ria dalam kebaikannya, ada sombong dalam prestasinya, atau ada lalai dalam ibadahnya. Maka ia selalu memohon agar Allah menerima amal yang sedikit dan menutup kekurangan yang banyak. Meski merasa tidak pantas, ia tidak berhenti melangkah. Ia tidak menjadikan rasa rendah diri sebagai alasan untuk berhenti berbuat baik. Justru rasa itu mendorongnya untuk terus belajar, terus memperbaiki diri, dan terus mendekat kepada Allah. Ia tahu bahwa Allah tidak mencari kesempurnaan, tetapi kejujuran dan kesungguhan hambanya. Jiwa seperti ini juga mudah merasa bersalah ketika lalai. Ia cepat menyadari kesalahan, cepat meminta maaf, dan cepat kembali ke jalan yang benar. Namun ia tidak berlama-lama terjebak dalam rasa bersalah. Ia bangkit, memperbaiki, dan melanjutkan langkah. Karena ia yakin pintu taubat selalu terbuka selama nyawa masih ada. Allah mencintai hamba yang rendah hati, dan rasa tidak pantas itulah yang menjaga hati tetap rendah. Tanpa perasaan itu, seseorang mudah merasa cukup dan berhenti bertumbuh. Tetapi jiwa yang dicintai Allah selalu merasa haus akan perbaikan. Ia ingin sholatnya lebih khusyuk, akhlaknya lebih lembut, dan doanya lebih jujur. Jika kamu sering merasa belum layak, belum cukup baik, namun hatimu terus mendorongmu untuk memperbaiki diri, maka jangan anggap itu sebagai kelemahan. Itulah tanda bahwa Allah sedang menumbuhkan imanmu dengan cara yang paling halus. Karena orang yang merasa sudah pantas biasanya berhenti berjuang, sementara orang yang merasa belum pantas justru terus berjalan mendekati ridho Allah. Tanda ketujuh, hidupmu penuh proses panjang, namun hatimu tetap bertahan bersama Allah. Tanda ketujuh bahwa seseorang termasuk jiwa yang terpilih dan paling dicintai oleh Allah adalah ketika hidupnya dipenuhi proses yang panjang, berliku, dan melelahkan. Namun hatinya tetap bertahan bersama Allah. Jalan hidupnya tidak instan. Apa yang orang lain capai dengan cepat, ia raih dengan perjuangan bertahun-tahun. Apa yang orang lain dapat dengan mudah, ia peroleh setelah sabar, doa, dan air mata yang tidak sedikit. Namun yang istimewa, ia tidak meninggalkan Allah di tengah proses itu. Ia boleh lelah, boleh hampir menyerah, tetapi tidak pernah benar-benar berhenti berharap kepada Allah. Dalam setiap keterlambatan, ia belajar percaya. Dalam setiap kegagalan, ia belajar berserah. Dan dalam setiap luka, ia belajar mendekat, bukan menjauh. Allah sering memilih jiwa tertentu untuk ditempa lebih lama, karena Allah menyiapkan sesuatu yang lebih dalam. Allah tidak sekadar ingin memberi hasil, tetapi ingin membentuk karakter, mematangkan iman, dan membersihkan niat. Proses panjang itu mengajarkannya bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi siapa yang paling benar dalam berjalan. Jiwa yang dicintai Allah biasanya kuat secara batin. Ia belajar berdiri tanpa banyak sandaran manusia. Ia belajar tenang tanpa harus selalu dimengerti. Ia belajar sabar tanpa banyak mengeluh. Bukan karena ia tidak sakit, tetapi karena ia tahu kepada siapa harus membawa sakitnya. Dalam proses panjang itu, ia menjadi pribadi yang bijak, tidak mudah menghakimi, tidak mudah iri, dan tidak mudah putus asa. Ia tahu setiap orang sedang berjalan dengan ujiannya masing-masing, maka ia memilih fokus pada perbaikan diri dan menjaga hubungannya dengan Allah. Jika hidupmu terasa lambat, penuh ujian, dan panjang prosesnya, namun hatimu masih bertahan dalam doa dan sujud, maka jangan berkecil hati. Bisa jadi Allah sedang menyiapkanmu bukan hanya untuk menerima nikmat, tetapi untuk mampu menjaga nikmat dengan iman yang kuat. Dan itulah tanda jiwa yang benar-benar sedang diproses dengan cinta oleh Allah menuju ridhonya. 7 tanda jiwa yang terpilih dan dicintai Allah bukan terletak pada kemewahan hidup, melainkan pada kedalaman iman. Jiwa tersebut diuji dengan kesedihan, namun kembali kepada Allah. Dijaga dari dunia berlebihan, sensitif terhadap dosa, ditempa dengan kesepian, diberi hati yang lembut, merasa tidak pantas namun terus memperbaiki diri, dan menjalani proses panjang tanpa meninggalkan Allah. Semua tanda ini bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk disyukuri dan dijaga, karena cinta Allah sering hadir dalam bentuk ujian yang mendekatkan, bukan kenikmatan yang melalaikan.
Jika pembahasan ini terasa menenangkan dan membuat hatimu merasa tidak sendirian, silahkan tekan tombol like sebagai dukungan agar pesan ini menjangkau lebih banyak jiwa yang sedang berjuang. Bagikan video ini kepada keluarga atau sahabat yang mungkin sedang diuji imannya. Tulis di kolom komentar bagian mana yang paling menyentuh hatimu, karena ceritamu bisa menjadi penguat bagi orang lain. Dan jangan lupa subscribe agar kamu terus mendapatkan pengingat-pengingat yang insya Allah menuntun kita bersama menuju ketenangan, kekuatan hati, dan ridho Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.